Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Ya, Bapak Mama bisa saling bersalaman satu dengan yang lain dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita hari ini dalam bacaan kita saat ini yaitu kasih Tuhan lebih besar dari rasa sakitnya. Yesus diutus oleh Bapaknya ada di dunia untuk melakukan pelayanan selama 3 tahun. Dalam pelayanan Yesus itu, dia cenderung mengenangkan hati Bapa yang mengutus, bukan mengenangkan hati banyak orang. Tetapi tentu pasti ada resiko-resiko. Sebaliknya juga dengan kehidupan kita. Di dunia kerja di mana kita bekerja, di mana kita melayani. Pertanyaan bagi kita adalah, kita mengenangkan banyak orang, rekan kerja kita, atau kita mengenangkan hati Tuhan? Terkadang cenderung kita cari muka dengan pimpinan kita, padahal kita sudah ada muka. Toh Bapak Mama? Ya, kita ada muka, tetapi kenapa cari muka? Kan begitu, ya. Yesus itu dia tidak mau cari muka dalam pelayanan. Apapun dampak dan resiko yang Yesus harus tanggung dalam pelayanan, dia siap. Prinsip Yesus adalah salah tetap salah, benar tetap benar. Ketaatan dan kejujuran dalam pelayanan harus itu menjadi prinsip kita. Dalam dunia kerja, Tuhan menguji setiap iman kita. Apakah kita bisa mengatakan sejujur-jujurnya? Atau kita bisa membelokkan kebenaran hanya karena kepentingan kita? Tergantung bagaimana kita menghayati Sang Bapa yang mengutus kita ada di ladang kita masing-masing. Dalam pelayanan Yesus, resiko yang ia hadapi adalah banyak orang yang menghindar darinya. Banyak yang mengikuti Yesus tetapi tidak suka dengan penderitaan. Mereka pikir ikut Yesus ini semua itu pasti aman. Mengikut Yesus itu pikir pasti semua itu aman dari masalah. Jadi ketika datang masalah, dia mencoba untuk mengatur langkah untuk jauh dari Yesus. Pengikut Yesus itu Bapak Mama banyak sekali jumlahnya. Tetapi kenapa kemudian mereka yang mengkhianati dan menjauh dari Yesus? Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus. Murid yang bernama Yudas mengerahkan Yesus. Yesus itu mengalami kekerasan.
Ia dipukul, ia dicambuk, ia ditampar, ia diludahi. Memukul kepalanya, memberikan anggur asam, memberikan anggur empedu. Itu merupakan sebuah kepahitan, rasa sakit, rasa perih yang Yesus alami dalam perjalanan pelayanan yang ia lakukan di dalam dunia. Ketika dia dicambuk, Yesus memilih untuk tetap diam. Diam bukan berarti bahwa Yesus itu lemah, tetapi diam menunjukkan bahwa ada kekuatan kuasa Tuhan di dalam diri Yesus untuk menanggung penderitaan. Dia memikul salib. Dia disalibkan. Tubuhnya yang sebenarnya tidak harus dipakukan di kayu salib. Tetapi karena kasih dan cintanya kepada umat manusia, dia rela untuk memberikan tubuhnya untuk dipakukan. Darahnya telah menetes keluar dari tubuhnya. Rasa sakit kita sebagai manusia, ketika darah keluar dari tubuh kita, pasti kita tidak bisa menahan rasa sakit itu. Yesus sabar. Kita belajar bahwa ada nilai kesabaran yang Yesus lakukan dalam setiap kehidupan. Diukur dari pelayanan Yesus hanya 3 tahun. Bukan masalah waktu, berapa lama kita bekerja, berapa lama kita melayani di ladang kita masing-masing. Tetapi sejauh mana kita memberikan nilai-nilai kehidupan. Jadi bukan berapa lama kita melayani, bukan berapa lama kita bekerja di ladang kita masing-masing. Lama tidak menjadi ukuran dalam keberhasilan sebuah pekerjaan. Tetapi nilai kehidupan itu menjadi titik tolak kesuksesan pelayanan dan pekerjaan kita. Bapak Mama, tidak semua orang menyukai Yesus, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama bukan dalam arti menjamin persekutuan kita tetap utuh dan kokoh. Tidak selamanya. Orang yang tidak menyukai Yesus selalu mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Selalu mencari celah untuk membinasakan Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudari, dalam hidup ini pasti ada musuh. Yesus saja dia menghadapi musuh yang cukup banyak dalam pelayanan. Musuh itu dia tidak akan pernah diam. Bagaimana dia akan berusaha untuk menghancurkan orang punya hidup. Yesus pun juga begitu. Ahli Taurat
tua-tua imam-imam kepala, mereka berusaha untuk merusak citra pelayanan Yesus. Mereka akan berusaha untuk menentang dan menjatuhkan. Wajar Bapak Mama, dalam dunia kerja jangan sekali-kali kaget kalau kawan kita menjatuhkan kita. Yesus terlebih dahulu mengalami dan merasakan itu. Tidak pantas untuk kita kaget. Tetapi harus hati-hati. Orang yang kita percaya sekalipun tidak menjamin, sama seperti Yudas, tidak menjamin bahwa selamanya dia akan baik dengan kita. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, bulan, dan tahun bisa saja berubah. Sama dengan Yesus. Banyak orang memilih untuk jauh dari Yesus. Orang yang mengikuti Yesus, tetapi kemudian dia putar haluan lalu dia mau menjatuhkan Yesus. Jadi Bapak Mama, dalam dunia kerja, nikmatilah, sabar jika kita menemui hal-hal seperti itu. Kawan yang kita percayakan, yang kita anggap baik, tapi kemudian dia menusuk kita. Sabar, karena realitas akan terjadi demikian. Yesus mengajarkan kita dalam penderitaan harus ada nilai kesabaran. Orang yang sabar dalam penderitaan, dialah yang akan menjadi pemenang. Dia yang akan berhasil dalam hidup. Tetapi kalau orang tidak sabar dalam penderitaan, pasti dia akan menemui kegagalan. Banyak orang yang berkata, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi kemudian perkataan itu berubah. Mengalami perubahan itu Bapak Mama, mereka yang elu-elukan Yesus, mereka bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus. Hosana, Hosana. Tetapi kemudian berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Toh Bapak Mama, kadang kita puji orang ini, itu orang itu terlalu baik, dia pemimpin yang terhebat. Jangan cepat sekali terpesona dengan itu kata-kata manis, Bapak Mama. Terkadang kata-kata manis itu penuh racun yang mematikan. Makanya ketika Yesus datang ke Yerusalem, mereka katakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang. Sampai hamparkan semua pakaian. Dan Yesus jalan di atas pakaian mereka, Bapak Mama. Tetapi kemudian itu berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi jangan cepat terpesona dengan orang pun kata-kata manis. Kalau kita tidak hati-hati dan cepat terpesona dengan itu Bapak Mama, kita akan cepat jatuh. Orang bisa kasih tinggi-tinggi kita, tapi kemudian dia akan kasih jatuh kita. Yesus pun begitu. Hosana itu artinya Bapak Mama, mereka sangat bersorak-sorak dengan kedatangan Yesus. Tetapi kemudian mereka berubah. Kepercayaan itu Bapak Mama menjadi hilang. Karena teriakan banyak orang. Sebenarnya awalnya Pilatus tidak mau untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Karena ternyata
Tidak ada kesalahan apapun yang didapati dalam diri Yesus. Yesus itu tidak bersalah. Kenapa kita menjatuhkan hukuman baginya? Kenapa Pilatus ini awalnya sebenarnya baik, tetapi dia juga berubah. Karena apa? Dia mengalami sebuah tekanan dari banyak orang pada saat itu. Kalau orang dalam masalah, situasi yang sulit, dia akan dilema untuk ambil keputusan. Karena dia harus hati-hati. Apalagi dia mengalami sebuah tekanan gejolak dalam dirinya. Dia kalau mau ikut yang sedikit orang, pasti sulit. Maka mau tidak mau Pilatus ini, dia mengikuti kata banyak orang. Karena tekanan itu. Sehingga kalau kita perhatikan, bacaan kita sebelumnya, di pasal 27 ayat 25, Pilatus bilang, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini respon dari banyak orang itu. Tetapi Pilatus bilang, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri. Tetapi dia berubah, ya. Lalu kemudian dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Bapak Mama, sebenarnya kita harus punya prinsip. Walaupun kita mendapatkan tekanan-tekanan dalam dunia kerja, jangan mengikuti apa kata banyak orang, tetapi ikutilah kebenaran. Kalau orang punya prinsip, sulit untuk dipengaruhi, walaupun tekanan. Pilatus punya prinsip, tetapi kemudian prinsipnya berubah. Harus konsisten, tidak boleh berubah. Harus siap terima risiko. Bapak Mama, kita ini adalah orang-orang yang setia dengan Tuhan. Mungkin ahli Taurat, para imam, tua-tua, awalnya mereka yang katakan Hosana, kita pun juga begitu. Kita juga yang bisa katakan bahwa salibkan dia, salibkan dia. Karena kan tiap hari kita berdosa toh, kita bersalah, maka kita yang menyalibkan Yesus. Itu karena dosa kita. Tapi Yesus mau untuk ada di salib. Simon memikul salibnya walau dengan paksa. Karena bagi Simon salib itu berat. Jangan pandang enteng itu kayu sepotong, Bapak Mama. Berat. Karena salib itu merupakan sebuah beban yang harus dipikul, yang harus ditanggung oleh Yesus. Lalu kemudian Simon tampil untuk menggantikan Yesus, untuk membantu memikul salib menuju ke Via Dolorosa. Itu memang berat bagi Simon. Karena apa? Ketika dia membantu memikul salib itu, banyak orang yang menonton dari jauh. Murid-murid yang katanya dekat sekali dengan Yesus, tetapi semua lari
dan tinggalkan Yesus. Mereka tidak mau sama dengan Yesus untuk ada dalam penderitaan bahkan sampai kematian. Tetapi tidak semua orang jauh dan terhindar dari Yesus, tidak. Teks kita di ayat 55 dan ayat 56. Bahwa ada perempuan-perempuan yang hebat, yang setia bukan hanya di awal, tetapi mereka setia mendampingi Yesus sampai di Bukit Golgota. Teks kita menggambarkan bahwa ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Bapak Mama, dalam hidup ini, ketika kita ada dalam titik terendah, kita ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan, Bapak Mama akan lihat dan temukan dan rasakan dalam hidup. Siapa yang akan bertahan bersama-samamu ketika engkau ada dalam susah? Tidak semua Bapak Mama orang akan bertahan. Ada yang menjadi rekan pada saat kita ada dalam situasi yang senang. Tetapi ada yang pasti setia ketika kita ada dalam keadaan yang sulit. Mana yang disebut sahabat? Mana yang hanya disebut sebagai teman? Yesus mengalami itu, Bapak Mama. Perempuan-perempuan sosok yang kuat yang menemani Yesus. Mereka adalah orang-orang yang setia di awal pelayanan bersama Yesus. Tetapi mereka setia sampai akhir mengikut Yesus. Di sisi lain, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, bahkan para penyamun yang terhukum mengejek dan melecehkan Yesus. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, di salib itu Yesus mengajarkan kita tentang pengampunan dan maaf yang diberikan kepadanya. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada kasih dan cinta yang besar dari Yesus kepada umat manusia. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus rela mati karena kita. Jumat Agung ini, Bapak Mama, kita harus renungkan dalam hidup ini. Apakah kita sama seperti banyak orang yang kemudian lari dan tampil sebagai musuh untuk menyalibkan Yesus? Mari kita berpikir dan kita renungkan dalam hidup. Yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita saat ini ada dua. Yang pertama, memikul salib itu berat, tapi enak. Toh Bapak Mama, memikul salib itu berat, tapi enak. Salib itu memberat, tetapi mau tidak mau kita harus pikul.
Enak karena kita tetap setia, karena Tuhan setia dengan kita. Harus setia di tengah penderitaan. Karena salib bukan hanya kita berbicara tentang sepotong kayu yang kasar. Salib bukan hanya kita berbicara tentang sebuah bukit penghukuman yang disebut Golgota. Tetapi salib berbicara tentang pengorbanan kasih Yesus dan penderitaan. Ada ketulusan hati dalam diri Yesus karena dosa-dosa kita. Untuk itu, tetap benar di tengah tekanan banyak orang. Mengampuni ketika kita terluka. Dalam luka yang dialami oleh Yesus, Yesus tetap mengampuni. Yang kedua, Bapak Mama, perjalanan pelayanan kita pasti selalu ada duri. Tapi kasih Tuhan itu lebih besar. Bapak Mama, kita memprofesi ini beda-beda. Setiap perjalanan kita pasti ada duri. Untuk itu, tetap mengasihi tanpa batas seperti Yesus mengasihi tanpa batas. Perjalanan itu memang ada duri, tetapi bukan membuat kita lemah. Perjalanan memang itu ada duri, tetapi bukan membuat kita tidak bersemangat dalam dunia bekerja. Duri ada supaya membuat kita kuat. Duri dalam perjalanan itu membuat kita untuk fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jangan berhenti dalam perjalanan karena hanya duri. Jangan. Tetapi teruslah bekerja. Walaupun di dunia kerja ada duri. Duri itu bisa datang dari kawan kita. Dalam instansi apapun, pasti saya dan Bapak Mama mengalami duri itu. Tetapi sabarlah, jangan kecewa, jangan bermusuhan satu dengan yang lain. Karena kasih Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bermusuhan. Perkuatlah persekutuan, peliharalah, jangan karena ada duri, maka kita memutuskan tali persekutuan di antara kita. Tuhan memberkati firman-Nya.